Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد khonafidina a'azakumullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan malam kita kali ini kita akan menyelesaikan pembahasan daripada kitab At-Tafsir wal Mufassirun biiznillah ta'ala. Pada pertemuan yang lalu khonafidina a'azakumullah kita sudah membahas tentang At-Tafsir bil-Ra'yi, Tafsir bil-Ra'yi atau Tafsir bil-Aql. Dan Tafsir bil-Ra'yi itu meliputi dua perkara. Ada yang Tafsir bil-Ra'yil Jaiz, ada tafsir bil-ra'yi ghairul jaiz. Adapun tafsir al-jaiz itu yang terpenuhi padanya empat perkara, yaitu an-naqlu anil Qur'an wa 'anis sunnah wal akhdhu bima kana 'alaihi as-sahabah min al-athar wal akhdhu bi mutlaqil lughah wal akhdhu bima yadullu alaihi muqtadal kalam. Empat perkara yang kalau dipenuhi maka tafsirnya dikatakan sebagai tafsirun sa'irun jaiz. Tapi kalau hilang perkara-perkara ini maka tafsirnya dikatakan sebagai tafsirun ghairu jaiz, ghairu sa'ir, batil. Nah, dan kita juga sudah membahas 11 perkara, 11 tahapan yang harus ditempuh oleh seorang mufassir kalau dia hendak menafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya. Imma dengan cara dia melihat per-mufradat, dilihat dari segi lughahnya, sorofnya, istiqaqnya, atau setelah ditarkib dengan dicocokkan ilmu i'rab dan al-balaghah, atau dengan dia melihat asbabun nuzul atau semisalnya dari tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh seorang mufassir ketika dia menafsirkan Al-Quran dengan ijtihadnya, dengan ra'yunya. Sekarang kita masuk pada pembahasan ahammu kutub tafsir bil-ra'yil jaiz. Kitab-kitab tafsir, contoh-contoh kitab-kitab tafsir dengan menggunakan ra'yul jaiz, yakni dengan ijtihad yang salih, yang jaiz, yang sa'ir. Nah, kitab yang pertama ikhwanafidina a'azakumullah, Mafatihul Ghaib lil Fakhri Razi. Mafatihul Ghaib lil Fakhri Razi. Fakhri Razi namanya adalah Muhammad ibnu Umar ibnu Al-Husain ibnu Al-Hasan ibnu Ali At-Tamimi Al-Bakri At-Tibristani Al-Razi Abu Abdullah Al-Mulaqab bi Fakhri Razi. Fakhri Razi itu laqabnya. Fakhruddin, bi Fakhruddin. Fakhruddin itu laqabnya. Fakhri Razi, Ar-Razi itu nama untuk desanya. Razi itu nama untuk sebuah desa namanya Rai. Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ar-Razi itu nisbah kepada sebuah desa yang namanya Rai. Ar-Rai. Nah, wal ma'ruf Ibn al-Khatib Asy-Syafi'i. Fakhru Razi ini juga dikenal dengan sebutan Ibn al-Khatib Asy-Syafi'i. Naam. Kitab ini khonafidina a'azakumullah itu terdiri dari 8 jilid besar. 8 jilid besar, dan mauqif Fakhru Razi dalam tafsirnya ini
ini yaqifu ala mauqif ahli sunnah insyaallah. Beliau seperti pendapatnya ahli sunnah wal jamaah, bahkan beliau sering membantah aqwal orang-orang Mu'tazilah. Beliau juga menjelaskan dalam tafsirnya ini mazhabul fuqaha, mazhab al-fiqh, ketika beliau menjelaskan ayat yang berkaitan dengan ahkam. Tetapi beliau lebih condong dengan mazhabnya al-Imam Asy-Syafi'i, Syafi'iyul mazhab. Beliau mazhabnya adalah Syafi'i. Maka ketika beliau menjelaskan mazhabul fuqaha, menerangkan tentang pembahasan masailul fiqh, beliau lebih condong pada pendapatnya Asy-Syafi'iyah. Nah, beliau juga terkadang menjelaskan atau menyinggung masail yang berkaitan dengan usuliyah atau nahwiyah atau balaghiyah, meskipun beliau tidak berlebih-lebihan dalam penyebutan masalah tadi. Baik, ini tafsir punyanya al-Imam Al-Fakhrur Razi. Nah, jadi kitabnya ini 8 jilid tebal, besar-besar. Dan beliau kalau menyebutkan ayat masalah fikih, masalah ahkam, disebutkan mazhabul fuqaha. Beliau juga terkadang menyinggung masalah nahwiyah atau masalah balaghiyah, walau la yatawassa'u fi dzalik, meskipun beliau tidak berlebihan dalam menyebutkan masalah fikih nahwiyah dan balaghiyah. Ini kitab yang pertama. Kitab yang kedua, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydawi. Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil lil Baydawi. Al-Baydawi namanya adalah Abdullah ibn Umar ibn Muhammad ibn Ali Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Al-Baydawi Asy-Syafi'i. Beliau dikenal dengan sebutan Qadhiyul Qudat. Qadhiyul Qudat, hakimnya para hakim. Baik. Beliau berasal dari negeri Persia, Faris. Al-Baydawi dan nisbahnya kepada Persia. Tafsir beliau ini itu sedikit meringkas atau bisa kita katakan sebagai ringkasan dari kitab Al-Kasyaf Liz-Zamakhsyari. Dari kitab Al-Kasyaf miliknya Zamakhsyari, Jarullah Mahmud ibn Umar Zamakhsyari, raisun min ru'asa'il Mu'tazilah. Tetapi Al-Imam Al-Baydawi rahimahullah ketika mengikhtisar kitab Al-Kasyaf li Zamakhsyari, beliau tidak mengambil mazhab i'tizal yang ada pada Zamakhsyari. Dikarenakan kitab Al-Kasyaf itu kitab unggulannya mazhab Mu'tazilah. Ketika diambil faedah oleh Al-Imam Al-Baydawi dalam kitabnya ini, beliau tidak mengambil mazhab-mazhab yang berbau i'tizal dari kitab Al-Kasyaf. Kebanyakannya menjelaskan atau menukilkan tentang balaghiyah dan makna-makna kalimat dari segi balaghahnya. Dikarenakan memang kitab Al-Kasyaf itu lebih didominasi oleh pembahasan balaghah. Di situ betul-betul dicurahkan dan betul-betul dikeluarkan racunnya Mu'tazilah. Berbahaya. Dan kitab Kasyaf ini sering dibantah habis oleh Al-Imam Ibn Hisham rahimahullah An-Nahwi. Bahkan dikatakan oleh Ibn Khaldun anha min Sibawai. Sering dibantah oleh Ibn Hisham. Jadi kalau ada pendapat nahwu dari Zamakhsyari, dari kitab Kasyaf, bantah sama Ibn Hisham. Antum bisa melihat dalam kitab-kitab nahwu beliau, seperti kitab Syarh Qadrin Nada, atau Syarh Syuduril Zahab, atau kitab Mughnil Labib, wa ila akhirih, dari kitabnya Ibn Hisham. Nah, baik. Meskipun memang terkadang Al-Imam Al-Baydawi terkadang mendukung pendapatnya Zamakhsyari pada sebagian keadaan. Jadi kalau setidaknya pendapatnya Zamakhsyari ini sekiranya menurut Al-Imam Al-Baydawi agak sedikit
cenderung kepada kebenaran beliau pegang. Dikarenakan kebanyakannya pembahasan tentang balaghah. Baik. Sedikit pembahasannya. Intinya kitab tafsirnya Al-Baydawi ini, Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil, itu ringkasan dari kitab Al-Kasyaf miliknya Zamakhsyari. Kemudian kitab yang ketiga, Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin-Nasafi. Madarikut Tanzil wa Haqa'iqut Ta'wil lin-Nasafi. An-Nasafi, nama beliau adalah Abdullah ibn Ahmad ibn Mahmud An-Nasafi Al-Hanafi Abul Barakat. Beliau bermadhab Hanafiyah. Kitab ini khonafidina azakumullah, kitabnya An-Nasafi ini itu ringkasan dari kitab tafsirnya Al-Baydawi dan juga dari kitab Zamakhsyari. Dari kitab Al-Baydawi, tafsirnya Al-Baydawi diringkas ditambahi dengan ringkasan dari Al-Kasyaf yang beliau ringkas sendiri. Tetapi beliau ketika menukilkan dari kitab Al-Kasyaf miliknya Zamakhsyari, beliau tidak mengambil mazhab yang berbau Mu'tazilah dari beliau. Nah, dan tafsirnya ini wasitun bainat tul wal qisar. Nah, ini pertengahan, tidak terlalu panjang, tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu tipis, sedang. Ini tafsirnya An-Nasafi. Nah, beliau juga khonafidina azakumullah menjelaskan tentang wujuhul i'rab wal qiraat, sisi-sisi i'rab dalam sebuah ayat atau qiraah yang lain untuk sebuah ayat dalam kitab tafsirnya. Hanya saja beliau ketika menyebutkan pembahasan i'rab itu tidak terlalu rinci. Beliau juga khonafidina azakumullah menjelaskan tentang mazahib fuqaha ketika menjelaskan ayat masalah ahkam. Beliau juga terkadang menukilkan riwayat-riwayat dari Israiliyat, tetapi beliau muqillun jiddan. Beliau itu tidak terlalu sering menukilkan kisah dari Israiliyat. Nah, baik. Ini tafsirnya An-Nasafi, Madarikut Ta'wil. Kemudian tafsir yang keempat, ringkas-ringkas ya. Ringkas-ringkas. Pengenalannya ringkas-ringkas dikarenakan memang tafsirnya ini tafsir bil ra'i, bil ijtihad. Adapun kalau tafsir bil ma'thur agak panjang dilihat dari segi riwayatnya. Yang keempat, Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil lil Khazin. Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil lil Khazin, miliknya Al-Imam Al-Khazin. Nama beliau Ali ibn Muhammad ibn Ibrahim ibn Umar ibn Khalil Asy-Syihi Al-Baghdadi Asy-Syafi'i As-Sufi Al-Ma'ruf bil Khazin. Kunyahnya Abul Hasan, laqabnya Alauddin Abul Hasan Ali bin Muhammad Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Kita beliau ini khonafidina azakumullah, ini ringkasan dari kitab Ma'alimut Tanzil lil Baghawi. Ya, ringkasan dari Ma'alimut Tanzil lil Baghawi. Tafsir al-Baghawi itu tafsir bil ma'thur atau tafsir bil ra'i bil ma'thur kama taqaddam. Jadi tafsirnya beliau ini itu ringkasan dari tafsirnya Al-Baghawi. Baik. Dan beliau dalam tafsirnya itu menyebutkan rumus. Ada rumus-rumusnya. Ini harus diketahui. Di antaranya, kalau beliau menyebutkan sebuah riwayat dari Sahih Bukhari, maka beliau memberikan tanda dengan huruf kha. Jadi ketika menjelaskan sebuah tafsir, beliau nukilkan dari riwayatnya Al-Bukhari, beliau kasih tanda kha. Berarti ini ngambil dari Sahih Bukhari. Kalau dari Sahih Muslim, maka dengan tanda mim. Kalau muttafaqun alaih, disepakati atasnya Bukhari Muslim, maka dikasih tanda qaf.
Baik. Kalau dari kutubus sunan, maka beliau tidak memakai rumus, tidak memakai kode, tetapi cukup disebutkan namanya. Kalau dari Abu Dawud, ya disebutkan Abu Dawud. Kalau dari Tirmidzi, disebutkan At-Tirmidzi, wa hakadha. Nah, beliau juga ikhwan fillah azakumullah itu bertawassuk dalam penyebutan riwayat-riwayat dari Israiliyat. Jadi ketika beliau menukilkan dari riwayat-riwayat Israiliyat, beliau bertawassuk di dalamnya, ya tawassau fi. Nah. Dan kebanyakannya ketika beliau menyebutkan kisah-kisah Israiliyat, riwayat-riwayat Israiliyat, beliau la yu'aqibu 'alaiha, tidak mengomentari. Ini kebanyakannya, dibiarkan saja. Beliau juga ikhwan fillah azakumullah dalam tafsirnya ini terkadang menyinggung masalah al-ghazawat, al-maghazi, sejarah-sejarah peperangan di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang disyaratkan oleh Al-Qur'an. Dikarenakan sebagian ayat Al-Qur'an ada yang diturunkan ketika Rasul berperang. Ya, seperti surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal itu biasa dibacakan oleh para sahabat ketika mereka sedang berjihad. Seperti ketika penaklukan benteng Persia, Sa'ad bin Abi Waqqas sebelum mengomando pasukan, dalam keadaan beliau sakit ketika itu, di atas tikarnya tetap mengomando, beliau membacakan surat Al-Anfal. Demikian pula ketika perang Yarmuk menaklukkan Romawi, itu pemimpinnya, panglimanya Khalid ibn Walid, yang bagian membacakan Al-Quran itu Abu Sufyan, Sakhr ibn Harb. Dia berkeliling-keliling dari depan ke belakang, muter-muter sambil membacakan surat Al-Anfal. Dibacakan. Karena memang surat Al-Anfal itu isinya dorongan-dorongan, motivasi-motivasi untuk berjihad. Naam. Ini sering disebutkan kisahnya oleh Al-Khazin. Beliau juga ikhwan fillah azakumullah ketika menyebutkan sebuah ayat tentang ahkam fiqhiyah, beliau bawakan mazahibul fuqaha, dibahas ayat tadi min nahiyatil fiqhiyah, ditinjau dari segi ilmu fikih. Naam. Baik. Ini tafsir beliau. Tafsir yang kelima, Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan. Al-Bahrul Muhit li Abi Hayyan. Abu Hayyan namanya Muhammad ibn Yusuf ibn Ali ibn Yusuf ibn Hayyan al-Andalusi, Abu Abdullah. Dikenal dengan kunyahnya Abu Hayyan. Jadi dia ada dua kunyah, Abu Abdullah dan Abu Hayyan. Lebih dikenal dengan Abu Hayyan. Baik. Tafsir ini ikhwan fillah azakumullah, Al-Bahrul Muhit itu dicetak 8 jilid besar, gede. Nah, dan tafsir ini ikhwan fillah azakumullah itu lebih didominasi oleh pembahasan nahwu. Jadi Al-Bahrul Muhit itu lebih didominasi oleh pembahasan nahwu. Sampai dikatakan oleh penulis kitab Tafsir wal Mufassirun, kitab ini Al-Bahrul Muhit itu lebih cocok dikatakan sebagai kitab nahwu daripada kitab tafsir. Karena seringnya dan saking luasnya beliau membahas nahwu. Ya kan? Baik. Dan ini dijadikan rujukan oleh para ulama ketika mereka mencari istiqaq sebuah lafaz, pecahan sebuah lafaz atau makna dari sebuah lafaz ditinjau dari segi bahasa, melihatnya di Bahrul Muhit. Jadi seakan-akan kitab ini kayak kamus, ya, kayak kamus dalam masalah bahasa. Tapi dia dimasukkan dalam jajaran kutubut tafsir, dikarenakan beliau juga menyinggung pembahasan tafsir di situ. Cuma lebih banyak pembahasan bahasanya. Sampai dikatakan sama beliau di sini, aqrabu ma yakun ila kutubin nahwi. Ya, lebih layak dikatakan sebagai kitab nahwu, bukan kitab tafsir. Ini Bahrul Muhit. Nah. Baik.
Yang keenam, tafsir yang keenam, Gharaibul Quran wa Gharaibul Furqan lin-Naisaburi. Gharaibul Quran Gharaibul Quran wa Gharaibul Furqan. Ya. Ayo. Gharaibul Quran wa Gharaibul Furqan lin-Naisaburi. Miliknya Al-Imam An-Naisaburi. Nama beliau Khonafidina Azakumullah adalah Nizamuddin Ibn Al-Hasan Ibn Muhammad Ibn Al-Husain Al-Khurasani An-Naisaburi. Beliau dikenal dengan sebutan, dengan julukan An-Nizamul A'raj. An-Nizamul A'raj. Kitab beliau ini, kitab An-Naisaburi ini merupakan ikhtisar dari kitab Fakhrur Razi, dari Tafsirul Kabir li Fakhrur Razi, dari kitab tafsir miliknya Fakhrur Razi. Beliau juga menambahkan faedah dalam kitab tafsirnya ini dari kitab Al-Kasyaf li Zamakhsyari. Dikarenakan memang Khonafidina Azakumullah, dikarenakan di antara tahapan-tahapan yang harus dibawakan, yang harus ditempuh oleh seorang mufassir ketika dia ingin menafsirkan ayat dengan ijtihadnya, itu kan harus memperhatikan sisi bahasa. Otomatis mereka mencari kitab-kitab rujukan masalah bahasa ketika menafsirkan sebuah ayat. Seringnya mereka merujuk kepada kitab Al-Kasyaf miliknya Zamakhsyari, dikarenakan dia ini memang kuat, qawiyun fil lughah, ya, marjuhun fis sunnah. Kuat dalam masalah lughah tapi perlu dijarah dalam masalah sunnah. Mu'taziliyun. Beliau seorang Mu'tazili. Nah, dan beliau di sini Khonafidina Azakumullah An-Naisaburi ini dalam tafsirnya ini, ketika membahas tafsir, memiliki metode yang lain dari mufassir-mufassir selain beliau. Jadi beliau ini memiliki metode khusus, cara khusus ketika menjelaskan tafsir dalam kitabnya ini. Di situ disebutkan ketika beliau ingin menafsirkan sebuah ayat, langkah pertama yang beliau lakukan adalah menyebutkan ayat Qur'annya dulu, kemudian menyebutkan qiraahnya. Jadi ayat kemudian disebutkan qiraahnya. Ini ayat ini demikian, qiraahnya demikian, demikian dan demikian. Nah, kemudian setelah itu menjelaskan masing-masing qiraah. Baru kemudian menjelaskan masalah tafsir. Ya, agak aneh. Kalau yang lainnya kan dimasukkan gitu aja, disinggung. Ketika membahas ayat ada qiraah, dibawakan qiraah, kemudian dibawakan ini qiraahnya fulan wa fulan, ini maknanya seperti ini, wala sari. Kalau beliau ini enggak. Ketika mau menafsirkan sebuah ayat, dibawakan dulu bacaan Qur'annya. Kemudian dibawakan qiraahnya, dibawakan ta'lilnya, alasan qiraah tadi, baru kemudian dibawakan tafsir. Baik. Beliau juga Khonafidina Azakumullah yakhudu fil masail al-kalamiyah. Ya, sering menyebutkan masalah-masalah ilmu kalam. Tetapi beliau ketika membahas ilmu kalam, beliau di atas prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah dan sering membantah mereka para ashabul kalam. Beliau juga Khonafidina Azakumullah, kalau melewati ayat-ayat kauniyah yang menjelaskan tentang alam, beliau juga menjelaskan tentang ayat tadi, diungkap tentang asrarul kaun, rahasia-rahasia di balik kaun. Jadi enggak semata-mata dilewati saja, disebutkan ayatnya kemudian dijelaskan asrarnya, rahasia-rahasianya. Meskipun demikian, Khonafidina Azakumullah, di sisi lain beliau ini agak sedikit terpengaruh dengan sufi. Maka beliau mengatakan di sini, An-Naisaburi rahimahullah kana sufiyan kabiran. Beliau termasuk pembesarnya sufi.
Jadi seringnya ketika membawakan sebuah tafsir itu mesti dibawakan di situ al-mawa'id, nasihat-nasihat, petuah-petuah, wasiat-wasiat, al-mubqiyat, tahu mubqiyat? Mubqiyat itu nasihat yang bikin orang nangis. Nah, ini masalah-masalah kebatinan. Nah, masalah-masalah yang berkaitan dengan batin seseorang. Nah, dibahas sama beliau. Dikarenakan memang beliau sufi. Sufi, Anda tahu sendiri yang namanya sufi, sukanya meditasi gitu ya, mengosongkan pikiran, diajak pergi kemana, dibawa ke alam sana. Terus pokoknya hakada yang namanya sufi. Sufiyun kasmi, sufi kayak namanya, diambil dari kata safin, murni. Murni, ini betul-betul kayak dikembalikan ke fitrahnya, betul-betul murni, dihilangkan semua pikiran-pikirannya, kayak air putih, bersih, bening, steril, dibawa terbang. Agar ini beliau. Jadi ketika membahas tafsir sering dibawakan mawa'id, nasihat-nasihat untuk memurnikan dan menyejarilkan fitrah seseorang. Ini beliau. Nah, kelebihan tafsir beliau. Kemudian tafsir yang ketujuh, tafsirul jalalain. Tafsir jalalain lil jalal al-muhalla wal jalal as-suyuti. Tafsir jalalain yang dikarang oleh dua orang, Jalaluddin al-Muhalla dengan Jalaluddin as-Suyuti. Kalau as-Suyuti sudah lewat pembahasannya. Beliau memiliki kitab tafsir Turul Mansur, Tafsirul Ma'thur, ya kan? Yang beliau ringkas dari kitab Turjumanul Quran. Di sini Al-Imam As-Suyuti dalam kitab tafsir Jalalain ini hanya sekedar melengkapi saja. Jadi kitab tafsir Jalalain itu asalnya miliknya Al-Muhalla, tapi tidak lengkap. Al-Muhalla hanya menafsirkan dari surat Al-Kahfi sampai akhir surat An-Nas. Jadi Al-Muhalla ketika menafsirkan tafsirnya ini itu memulai dari awal surat Al-Kahfi sampai surat An-Nas. Kemudian mulai membahas Al-Fatihah. Setelah membahas Al-Fatihah, wafat beliau. Gak sempurna tafsirnya. Baru kemudian As-Suyuti melengkapi tafsirnya. Jadi asal kitab ini miliknya Al-Muhalla, tapi tidak sempurna. Kemudian disempurnakan oleh Al-Imam As-Suyuti. Mau tidak mau, akhirnya Al-Imam As-Suyuti itu mengikuti metodenya Al-Imam Al-Muhalla. Dan Al-Imam Al-Muhalla itu ketika membawakan tafsir sebuah ayat itu bi'ibaratin daqiqah, dengan bahasa-bahasa yang detail, yang rinci, daqiq, tajam. Nah, betul-betul detail dan harus butuh konsentrasi penuh ya untuk bisa memahami ungkapan yang beliau bawakan. Akhirnya Al-Imam As-Suyuti dikarenakan melengkapi tafsir ini otomatis harus mengikut metodenya muallif. Diikuti metodenya. Sekali berbeliau cocok. Nah, kalau kayak kita beratul semua. Nah, kalau Al-Imam Suyuti menyempurnakan tafsirnya ini memulai dengan tafsir Al-Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Jadi kalau Al-Muhalla, Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian balik ke depan lagi Al-Fatihah sudah selesai, mati, wafat beliau. Dilanjutkan sama Jalaluddin As-Suyuti dari surat Al-Baqarah, Al-Fatihah, Al-Baqarah ya. Dari surat Al-Baqarah sampai surat Al-Isra. Nah, dan beliau, yakni As-Suyuti, meletakkan tafsir Al-Fatihah di akhir tafsir Al-Muhalla sebagai bentuk mulhaqnya. Nah, jadi enggak, urutannya itu enggak disesuaikan dengan tartibul Quran, tetapi tafsirnya beliau itu ditaruh di belakangnya tafsir Al-Muhalla. Jadi Al-Muhalla dari Al-Kahfi sampai An-Nas, kemudian Al-Fatihah.
As-Suyuti dari Al-Baqarah sampai Al-Isra. Nah, itu ditaruh di belakangnya untuk menunjukkan ini mulhaq. Nah, baik. Baik. Tafsir yang ke-8. As-Sirajul Munir fil i'anah ala ma'rifati ba'd ma'ani kalam Rabbina al-Hakimil Khabir. Panjang namanya. As-Sirajul Munir fil i'anah ala ma'rifati ba'di ma'ani kalami Rabbina al-Hakimi al-Khabir. Aywa, lil Khatib Asy-Syarbini. Aywa, lil Khatib Asy-Syarbini. Baik. Miliknya Al-Khatib Asy-Syarbini. Nama beliau adalah Muhammad ibnu Muhammad Asy-Syarbini. Beliau bermazhab Syafi'i. Muhammad ibn Muhammad Asy-Syarbini bermazhab Syafi'i. Dan di sini khonafidina azakumullah, pada tafsirnya beliau ini As-Sirajul Munir, dalam tafsirnya beliau ini beliau hanya menyebutkan arjahul aqwal dalam pembahasan tafsir. Jadi kalau tafsir sebuah ayat masih diistilahkan, beliau menyebutkan yang arjahul aqwal saja, pendapat yang paling rajih saja, enggak disebutkan secara rinci. Naam. Dan beliau sama dengan mauqifnya para mufassir yang sebelumnya. Ketika lewat dalam ayat masalah fikih disebutkan madzhabul fuqaha di situ, beliau juga menyebutkan kisah-kisah tentang Israiliyat tanpa dikomentari, dan beliau juga sering menukilkan dari tafsirnya Al-Fakhrur Razi. Nah, sering menukil dari kitab tafsir Al-Fakhrur Razi. Nah, ini punyanya Asy-Syarbini, As-Sirajul Munir. Kemudian tafsir yang ke-9. Ya, tinggal dibaca saja kan. Secara umum ya. Untuk masalah rinciannya, bagaimana bentuk metode mu'allifnya, bagaimana wa ila akhirih, langsung saja beli kitabnya. Biar langsung paham bagaimanakah metode beliau. Nah. Yang ke-9, Irsyadul Aqli Salim ila Mazayal Kitab Al-Karim li Abi Sa'ud. Abi As-Sa'ud, bukan Abil Mas'ud ya. Abi As-Sa'ud. As-Sa'ud apa As-Sa'ud? Ya, Abi Sa'ud. Kalau di kitab Manahilul Arfan itu dengan fathah, li Abi Sa'ud. Wallahu a'lam. Bisa juga dibaca li Abi As-Sa'ud. Sa'ud. Irsyadul Aql Salim ila Mazaya Al-Kitab Al-Karim li Abi Sa'ud. Nah. Nama beliau khonafidina azakumullah adalah Muhammad bin Mustafa Al-Imadi Al-Hanafi Abu Sa'ud. Nah. Dalam kitab ini khonafidina azakumullah, dalam kitabnya Abu Sa'ud ini beliau sering menjelaskan atau sering membahas tentang ma'ani al-balaghiyah, makna-makna balaghah. Dan kalau beliau menemukan sebuah ayat yang di situ terkandung balaghah, maka beliau sebutkan balaghahnya, makna-makna balaghahnya. Beliau juga khonafidina azakumullah sering menyebutkan tentang masalah qiraat. Nah, tentang masalah qiraat. Beliau juga menukilkan dari Al-Israiliyat, tapi beliau mukillun, tidak terlalu banyak menukilkan dari Israiliyat, terkadang saja. Itu pun beliau bawakan dengan sighatut tamrid. Sighat tamrid itu sighat majhul, ruwiya atau qila atau dzukira. Itu sighatut tamrid. Yang menunjukkan riwayat tadi dhaif. Beliau juga khonafidina azakumullah juga terkadang meriwayatkan dari sebagian orang yang dikenal dengan kedustaan seperti Al-Kalbi. Ya, Al-Kalbi.
Kalbi an Nabi Saleh, silsilah dhaifah, silsilah yang dhaif. Beliau juga ketika melewati ayat yang berkaitan dengan masalah fikih, masalah ahkam, beliau bawakan madzhabul fuqaha dan juga masalah-masalah fikhiyah yang berkaitan dengannya, tetapi mukillun jiddan, tidak terlalu sering. Nah, tidak terlalu sering. Baik. Yang ke-10, Rawhul Ma'ani fi Tafsirul Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani lil Alusi. Ini tafsir yang ke-10. Rawhul Ma'ani fi Tafsirul Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani lil Alusi. Nama beliau Khonafidina Asakumullah adalah As-Sayyid Mahmud. Apa itu? Afanda. Ya. Afanda Al-Alusi Al-Baghdadi. Apa ini? As-Sayyid Mahmud Effendi. Iya. Apa Afanda? Afandi. Di situ tidak ada titiknya. Nama-nama orang gitu ya. Afandi. Apa Effendi? Keren juga. Ada Effendi juga di sana ya. Al-Muhim, kalau nama-nama orang-orang ajam itu memang susah bacanya itu. Harus pakai syakl, pakai harokat. Kalau pengen tahu nisbah-nisbah kayak gini, ini nisbahnya kemana, itu negeri apa, antum lihat di Mu'jamul Buldan, kamus khusus masalah negeri. Globe, ya. Kalau globe kan bentuknya bunder ya, itu bentuknya kayak kitab, dibahas. Yang nama ini untuk negara ini, dia letaknya di sini. Wah, pokoknya sak sakal-sakalnya, sak harakatnya. Mu'jamul Buldan. Hai. Nah, kita harus keliling dunia dulu baru bisa tahu negeri apakah itu. Wallahu a'lam ya, bacanya apa antum nanti lihat syakalnya di kitab asalnya. Al-Alusi Al-Baghdadi. Beliau orang Baghdad. Baghdad asimatul Iraq, ya, ibu katanya Irak. Termasuk dari Baldatul Ulama, negerinya para ulama. Baghdad. Sering para ulama itu rihlah ke Baghdad. Nah, iya, tadi ini mungkin nisbah imma untuk kabilahnya atau dia julukannya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ini kitab Rawhul Ma'ani fi Tafsirul Qur'anil Azim wa Sab'il Mathani lil Alusi. Kitab ini khonafidina azakumullah adalah jami'un li khalasati kulli ma sabaqahu min at-tafasir. Kitab ini itu merupakan ringkasan dari semua kitab-kitab tafsir yang sudah dibawakan. Jadi cocok dibawakan terakhir karena memang ini mencakup yang ada di atasnya. Terkadang beliau menukilkan dari tafsirnya Ibnu Athiyyah, tafsirnya Abu Hayyan, tafsir Al-Kasyaf, tafsir Abu Sa'ud, tafsir Baydawi, tafsirnya Fakhrul Razi, dan selain itu dari kitab-kitab tafsir yang muktabar. Jadi dia itu mencakup semuanya. Nah, Rawhul Ma'ani. Tapi kalau beliau menukilkan dari seseorang imam dari kitab-kitab tafsir yang sebelum beliau itu memakai laqab. Seperti kalau beliau mengatakan apa? Qala Syekhul Islam, berarti beliau nukilkan dari Abu Sa'ud. Berarti beliau ambil dari tafsirnya Abu Sa'ud. Beliau mengatakan qala Syekhul Islam. Kalau beliau mengatakan qala al-qadhi, berarti beliau mengambil dari tafsirnya Al-Baydawi. Kalau beliau mengatakan qala al-imam, berarti dia mengambil dari kitabnya Fakhrul Razi. Nah, demikian. Jadi pakai kode. Untuk kode-kode ini khonafidina azakumullah harus paham. Kalau kitab dia pakai kode, antum harus pahami betul kodenya. Kalau tidak paham kodenya, tidak dapat antum kuncinya ya. Bingung.
Itu kalau memang kitabnya itu memiliki kode, antum lihat di mukadimahnya dulu. Lihat mukadimahnya. Biasanya disebutkan sama muallifnya, rumus-rumus kitabnya. Kalau saya pakai kode ini, maka maksudnya ini. Kalau saya ngomong ini, maka maksudnya ini. Kalau saya nukilkan dari fulan, maka tandanya ini. Walillah akhirih. Baik. Beliau kenafidina juga membawakan masail nahwiyah, permasalahan-permasalahan nahwu dalam kitab tafsirnya ini. Dan yatawassa' ahyanan, dan terkadang beliau membahas panjang lebar masalah nahwu dalam kitabnya ini. Beliau juga kenafidina membawakan mazahibul fuqaha ketika membawakan ayat masalah ahkam. Tetapi beliau la yata'assab li madhhabin muayyan. Beliau tidak berta'assub, tidak fanatik dengan madhab tertentu. Beliau juga kenafidina azakumullah menukilkan dalam tafsirnya ini akhbar wal qasas al-israiliyat, khabar dan kisah-kisah dari Israiliyat, tetapi beliau komentari. Kalau memang batil, beliau komentari batilnya. Kalau memang kadzib, dusta, beliau komentari kedustaannya. Tayyib. Beliau juga ikhwanafidina azakumullah membawakan masalah qiraah. Masalah qiraah. Ayat ini punya qiraah ini dan ini. Baik. Intaha. Walhamdulillah. Selesai kita membahas dari ahammu kutub tafsir birra'yil jaiz. Contoh-contoh kitab-kitab tafsir yang ditulis dalam bab tafsir birra'yil jaiz. Adapun pembahasan tafsir birra'yil mazmum, tafsir dengan ra'yul mazmum, dengan ijtihad yang tercela, akal yang rusak, yang fasid, yang batil, ini pembahasannya itu tafsirul firaq al-mubtada'ah. Itu pembahasannya masuknya pada pembahasan tafsir menurut para kelompok sempalan. Dibawakan di situ wa kullu tafasir indal firaq al-mubtada'ah tu'tabaru tafsiran birra'yil mazmum. Setiap tafsir dari firqah sempalan itu dianggap tafsir birra'yil mazmum, langsung. Paham ya? Langsung. Jadi kalau anda melihat, oh ini tafsir miliknya Syiah, tafsir miliknya Mu'tazilah, tafsir miliknya Khawarij wa ila akhirih, ini tafsirun birra'yil mazmum. Lianna kulla firqatin fassarul Qur'an hasba muwafaqatihi bi aghradihi al-mudillah al-batilah. Dikarenakan masing-masing firqah, ya, masing-masing kelompok ketika mereka menafsirkan Al-Qur'an itu disesuaikan dengan tujuan-tujuan mereka yang menyesatkan dan yang batil. Ya toh? Tafsir Mu'tazilah itu lebih condong kepada penghormatan kepada Ali. Jadi ayat-ayat yang sifatnya itu pujian itu nanti dibawa pengertiannya kepada Ali. Kalau ada ayat-ayat yang sifatnya itu celaan, itu dibawa kepada orang-orang yang menentang Ali menurut mereka. Ya. Seperti apa itu? Yang tafsirnya Rasulullah itu. Surat Al-Baqarah yang Bani Israel diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Izbahu Baqarah. Mereka mengatakan Al-Baqarah Aisyah. Tafsir minhum. Dikarenakan tafsir ra'yil mazmum dari mereka orang Rafidhah, maka ditolak. Dikarenakan disesuaikan dengan hawa nafsu mereka sendiri. Akhirnya mereka memiliki acara apa namanya yang terkenal di kalangan mereka itu hari Karbala itu ya, hari Karbala. Jadi setelah menyantumkan syair-syair ratapan kematian Husain, sambil menepuk-nepuk agar nari-nari sambil telanjang baju begitu. Setelah itu salaman sama Mbah Rusonnya, sama Pak Yainya, keluar mereka tanah lapang, bawa pedang, masing-masing melukai dirinya sendiri.
tutukkan kepalanya, tok. Yang penting keluar darahnya. Kalau bawa anak, anaknya ditutup pakai pedang, tok. Yang penting nangis keluar darah sebagai bentuk ratapan, ya, ratapan atas kematiannya si Husain. Dan terkadang mereka mendatangkan seekor kambing dikuliti hidup-hidup. Dengan tujuan apa? Mereka menganggap kambing ini adalah Muawiyah atau kambing ini adalah Aisyah. Wala akhirih. Kufrun. Nah, ini merupakan tindakan kekufuran, ya itu. Nah. Paham ya? Jadi semua tafsir indal firaq al-mubtada'ah itu semuanya bisa kita pastikan tafsirun batil ra'il mazmumun balun mubil. Nah, syadun munkar. Wa min al-firaq allati dzakaraha al-muallif, dan di antara kelompok-kelompok serbalan yang disebutkan oleh muallif, yakni yang dibahas dalam kitab tafsir wal mufassirun, itu seperti Mu'tazilah. Beliau bawakan usul al-Mu'tazilah, prinsip-prinsipnya Mu'tazilah, Pancasilanya Mu'tazilah. Itu ada 5. Ya kan? Arkanul Mu'tazilah khamsatun: al-adlu, at-tauhid, al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Kemudian tanfidul wa tanfid apa? Istiqaqul muqabalah. Kemudian manzilatun bainal manzilatain. Pancasila mereka. Tapi maknanya enggak ada yang beres. Seperti al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, maknanya adalah al-khuruj 'ala sultan, mengadakan kudeta militer, mengganyang penguasa. Itu mereka. Atau seperti yang lain, manzilatun bainal manzilatain. Ini satu asas yang hanya dimiliki oleh Mu'tazilah. Para kelompok sempalan yang lain itu tidak kenal satu lafaz ini, manzilah bainal manzilatain. Ya kan? Tidak ada untuk melihat firqah-firqah yang lain yang punya mazhab seperti ini. Dalam satu keadaan di antara dua keadaan. Gak muslim, ya gak kafir. Tapi kalau di akhirat, kekal di neraka. Ini mazhabun mudhid, mazhab yang bikin orang ketawa. Kalau tidak muslim, yang kafir. Kalau tidak kafir, yang muslim. Tidak muslim, tidak kafir. Sopo? Blank gitu ya. Ini mazhabnya Mu'tazilah. Pendirinya siapa? Siapa pendirinya? Wasil bin Atha al-Mu'tazili, murid seniornya Al-Hasan Al-Basri. Ketika mengadakan halaqah, datang seseorang kepada Al-Hasan, ditanya Al-Hasan, "Ya Imam, apa pendapatmu tentang fa'ilul kabirah?" Orang yang mengerjakan dosa besar, apakah dia masuk ke dalam neraka? Beliau diam. Ternyata si Wasil bin Atha ini angkat suara. Menurut saya, katanya, dia itu kekal di neraka nanti di akhirat. Tapi di dunia dia bukan muslim dan bukan kafir. Pada akhirnya Wasil bin Atha pun berdiri dan langsung dia memojok menuju ke salah satu tiang dari tiang-tiang masjid. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Iqtazala Wasil ibn Atha." Wasil bin Atha telah iqtizal, terpisah dari kita. Yang kumpul sama Wasil bin Atha itu seperti orang yang namanya Amr bin Ubaid. Naam. Dan sebagainya. Ini yang sama Mu'tazilah. Beliau bawakan kitab-kitab yang ditulis tentang mazhab Mu'tazilah. Sekian kitab, masing-masing kitab bagaimanakah isinya, bagaimanakah makar-makar mereka di dalamnya. Yang kedua, Syiah. Syiah wa hiya 'ala itsnain. Syiah ini memiliki dua pecahan. Ada Zaidiyah, ada Imamiyah. Zaidiyah, Imamiyah. Kalau Syiah Zaidiyah itu yang di Yaman itu. Ya, yang ada di Yaman. Syiah Zaidiyah yang sekarang masih baku tembak dengan presiden Yaman, Zaidiyah. Ini Syiah Zaidiyah. Wal Imamiyah, Syiah Imamiyah. Imamiyah ini memiliki banyak sekali nama. Bisa dikatakan Isna Asyariyah atau Ismailiyah.
Oh, Imamiyah ini memiliki dua firqah lagi. Imamiyah punya dua firqah. Ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah. Ismailiyah ini memiliki banyak nama. Ismailiyah itu sendiri, atau Batiniyah, atau Karamutah, atau Hurmiyah, atau Sab'iyah, atau Al-Babikiyah, atau Al-Kharmiyah, atau Al-Muhmirah, atau yang semisalnya. Insyaallah lakab-lakab gak ada yang kena. Nah, ya toh, pakai gitu-gitu. Nah, ini Syiah. Jadi Syiah itu pangkalnya, usulnya itu Syiah. Dari Syiah inilah muncul dua firqah, Zaidiyah, Imamiyah. Tahu Zaidiyah? Pengikutnya Zaid ibnu Ali, masih keturunannya Ali. Zaidiyah. Kalau Imamiyah, Syiah Imamiyah itu yang memiliki pendapat bahwasanya keturunan Ali itu dijadikan sebagai imam, dan mereka sebutkan orang-orangnya seperti Ja'far Shadiq, seperti Muhammad Al-Baqir, dan lain sebagainya. Dari Imamiyah ini muncul dua firqah. Ada Isna Asyariyah, ada Ismailiyah. Pokoknya bulat itu dibawakan sama penulis kitab Tafsir wal Mufassirun. Dibawakan usul-usul mereka, mazhab-mazhab mereka, tafsir-tafsirnya mereka dibantah sama beliau. Masya Allah. Mungkin kalau kita bahas karena fidana azakumullah nggak cukup, ya. Nah, nanti jadinya kutubur rudud, kitab-kitab masalah bantahan, bukan masalah tafsir nantinya, ya. Al-muhim, yang penting di antara firqah yang beliau singgung dalam kitabnya yang dikatakan sebagai tafsirun bil ra'yil ghair jaiz, tafsirun batil, tafsirun mazmum, Syiah. Yang ketiga Khawarij. Orang-orang Khawarij. Siapa pentolannya Khawarij? Dzulkhuwaisirah ada dua Dzulkhuwaisirah itu. Yang mana? Ada dua Dzulkhuwaisirah. Karena salah Dzulkhuwaisirah al-Yaman. Yuntar, dilihat lagi. Yang ketika itu Rasul sedang membagi ghanimah. Kemudian dia datang dan langsung mengkritik tindakan Rasul. Iqdil ya Muhammad fa innaka la ta'dil. Marah beliau. Kemudian dia berpaling. Orang ini langsung ditunjuk sama Rasul, pengkuk orang tadi. Saya khruju min dhati hada qaumun tahtakiruna salatakum bi salatihim wa siyamakum bi siyamihim yaqra'una al-Qur'an la yablughu hanajurahum yamruquna min ad-din kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiyah. Itu disifati orang-orang pemberontak, teroris, tulen. Nah, Dzulkhuwaisirah. Nah, kemudian beranak pinak, banyak menyebar di mana-mana. Jadi semua orang-orang Khawarij itu nirumbahnya Dzulkhuwaisirah yang langsung mengadakan protes di depan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka fitnahnya meledak di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kalau di zamannya Umar tidak berani mereka angkat kepala. Hilang kepala mereka. Tidak ada yang berani mengkudeta. Nah, begitu Utsman sahabat Umar meninggal, langsung mereka angkat kepala, mengeluarkan cakarnya, gigi taringnya pun mulai keluar. Itu Khawarij. Dibawakan sama beliau tafsir-tafsir yang berkaitan dengan Khawarij. Tafsirnya Khawarij itu ini dan dibawakan tariqah masing-masing penulisnya. Kemudian Sufiyah, As-Sufiyah, tafsirnya As-Sufiyah. Juga demikian, Sufiyah, sebagaimana saya katakan tadi, ya. Wal falasifah, dan tafsirnya orang-orang filsafat kalamiyah, ahli mantiq, wa ila akhirih. Nah, wa dzakara al-muallifu ahamma kutub tafsir 'indahum wa mawqifuhum fihi. Dan muallif menyebutkan kitab-kitab tafsir yang ada pada masing-masing firaq dan juga prinsip-prinsip mereka pada tafsir tadi. Nah, beliau juga membahas tentang tafsirul isyari,
tafsir al-isyari, yakni dengan isyarat, menafsirkan ayat dengan isyarat, ihalah. Ada juga beliau menjelaskan tentang tafsirul fuqaha, tafsir al-fuqaha, yakni tafsir menurut para mazhab-mazhab al-fiqih, seperti tafsir indal malikiyah, tafsir indal syafi'iyah, tafsir indal hanafiyah, wa ila akhirih. Baik, masih panjang karena azakumullah. Walakin bihadza nantahi min talkhis hadha al-kitab al-'azim talkhisan mujizan mukhtasaran ma hadfi ma yufdi ila at-tatwil wa in arada at-tafsil fa taraji' ila al-asl wa huwa kitab at-tafsir wal mufassirun lid-doktor Muhammad Husain Az-Zahabi rahimahullah walhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Intaha. Walhamdulillah. Oh, masih setengah 9. Masya Allah. Alhamdulillah. Demikian ikhwan fillah azakumullah, pembahasan tentang masalah tafsir wal mufassirun. Apa tadi? Al-adl. Kemudian al-amr bil ma'ruf wa nahy 'anil munkar. Apa amar ma'ruf tak ya? Ya, kayaknya ini amar ma'ruf nahi munkar menurut mereka. Kemudian istiqaqul muqabalah. Istiqaqul muqabalah. Kemudian apa? Manzilah bainal manzilatain. Kemudian tauhid belum disebutkan dia? Belum. Apa belum? Apa sudah? Belum ya? Ada 4 baca tadi. Apa ya? 5. Satunya apa? Tadi. Oh ya. Tauhid. At-tauhid. Ketuhanan yang Maha Esa. Tauhid. Ada tauhid, kemudian al-adl, keadilan, kemudian al-amr bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, kemudian istiqaqul muqabalah. Tahu istiqaqul muqabalah Pak ya? Istiqaqul muqabalah itu mereka memiliki pendapat Allah itu wajib memberikan pahala bagi orang yang taat dan wajib menghukum orang yang bermaksiat. Yakni mereka mewajibkan Allah. Nah, lihat mata mereka. Mewajibkan Allah. Itu taat, kasih pahala. Itu maksiat, masukkan neraka. Itu mazhabnya mereka. Istiqaqul muqabalah. Itu istilahnya. Istiqaq al-muqabalah. Istiqaq itu yakni orang yang berhak. Al-muqabalah itu timbal balik. Ini kalau dia jelek, ya dikasih balasan yang jelek. Kalau dia baik, dikasih balasan yang baik. Dan yang terakhir, apa tadi? Manzilah bainal manzilatain. Ini ma'ruf, ya. Kalau al-adl itu sama itu Pak. Tauhid, al-adl. Oh, apa kebalik ya? Kalau enggak salah al-adl ya itu yang khusus ala sultan itu. Hah? Oh itu ya, yang al-ma'ruf itu yang al-khusus ala sultan itu ya. Yang al-adl? Nah itu, dicek lagi Pak. Intinya mereka punya 5 usul ini. Ini usul yang ma'ruf di kalangan mereka. Mu'tazilah. Dicek lagi. Al-muhim. Naam. Selesai kita membahas tafsir wal mufassirun. Jadi seakan-akan yang namanya tafsir wal mufassirun yang kita bahas itu ibaratnya kayak sebuah pintu. Ya. Diibaratkan kayak pintu gerbang untuk semua pembahasan ilmu-ilmu tafsir. Kalau kita mau melihat kalau kita mau mencermati pembahasan kita dari awal sampai yang terakhir ini, kita akan dapati tafsir wal mufassirun itu pembahasannya mencakup semuanya. Ya enggak? Ketika antum sudah membahas pembahasan ini, ketika antum sudah dapat kuncinya, kemudian antum buka itu pintunya,
maka antum akan dihadapkan tentang tadbiqul qawaid fiqhiyah dalam pembahasan tafsir, ya kan? Nanti juga antum dikenalkan dengan tatbiq an-nahwiyah dalam pembahasan tafsir, wa ila akhirih, ya kan? Ya. Nah, baik. Jadi ya diperhatikan kayak pembahasan secara umum. Kalau tafsir, kalau mufassir itu pembahasan secara umum. Sekedar pengenalan masalah tafsir secara umum dan juga para mufassir dari masing-masing generasi. Generasi sahabat, generasi tabi'in dan juga generasi di zaman-zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah ila yaumina hadza. Nah, beliau juga karena bidana azakumullah di akhir pembahasan kitabnya ini, di jilid yang ketiga, beliau membahas tentang alwanut tafsir. Alwan at-tafsir. Alwan itu warna-warna tafsir, yakni bentuk-bentuk tafsir dilihat dari segi firaq tadi, tetapi dengan rinci. Syiah itu dirinci serinci-rincinya sama beliau. Mu'tazilah dirinci serinci-rincinya sama beliau dan disebutkan tafsir masing-masing. Masya Allah, bagus itu. Ma'rifatus syarr amrun muhim. Ya, mengetahui kejelekan itu perkara yang penting. Kalau antum ingin dijadikan sebagai orang yang sempurna, itu harus memiliki dua perkara ini. Ma'rifatun bil khair, ma'rifatan kamilatan, wa ma'rifatun bis syarr, ma'rifatan istinabiyatan. Antum harus mengetahui kebaikan untuk dikerjakan dengan pengetahuan yang mendalam masalah kebaikan, dan antum juga harus paham tentang masalah kejelekan, usul-usul kejelekan untuk dijauhi. Kalau antum bisa meraih dua ini, salah antum dikatakan sebagaimana dikatakan oleh Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, kumal, bukan kumul ya, kumal, yakni orang-orang yang sempurna. Jadi ketika didatangkan yang namanya fitnah, langsung ketahuan ini khair atau syarr. Nah, dikarenakan pembahasan kebaikan dia paham, usul kejelekan dia paham. Ketika ada disodori yang namanya tafsir indal Mu'tazilah, anda sudah paham bagaimanakah usul Mu'tazilah dalam tafsirnya mereka. Anda bisa menghukumi, oh ini tafsir bil ra'il madmum. Baik, langsung bantah. Demikian. Hakadha wa bihadza naktafi bihadzal qadar min hadzal dars. Fa in wajadtum minni as-shawab fa huwa min Allah, wa in wajadtum minni al-khata' fa huwa minni wa min asy-syaitan. Wa astaghfirullah subhanahu wa ta'ala ala ma taqaddam. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Naktafi lahuna. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhalu barakallahu fikum.